Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nur Hanifah dengan NIM 23030550101065. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai jaring-jaring sebab akibat yang berhubungan dengan timbulnya penyakit. Oke, sebelumnya kita harus mengetahui dulu konsep dasar timbulnya penyakit. Ada 3 model macam pendekatannya. Yang pertama itu ada segitiga epidemiologi, yang kedua ada roda atau well, dan yang ketiga yang akan kita bahas adalah jaring-jaring sebab akibat. Oke, selanjutnya kita masuk ke faktor-faktor penyebab penyakit, di mana ada 3 faktornya, yaitu yang pertama ada pejamu atau host. Faktor ini terdapat dalam diri manusia dari sifat biologis dan sosial yang dapat menyebabkan penyakit dan mempengaruhi riwayat penyakit tersebut dalam diri manusia. Yang kedua ada faktor bibit penyakit atau agent, yang merupakan suatu unsur yang bila diikuti kontak efektif pada manusia yang rentan dapat menyebabkan penyakit pada manusia. Dan yang ketiga ada faktor lingkungan. Maksudnya faktor lingkungan yaitu semua yang ada di sekeliling manusia yang berperan dalam kehidupan dan sebagai tempat manusia berkembang dan berinteraksi. Oke, kita masuk ke pendahuluannya. Kita tentu harus memahami dulu apa itu jaring-jaring sebab akibat dan hubungan sebab akibat dalam konteks kesehatan. Jadi, jaring-jaring sebab akibat adalah representasi grafis yang menunjukkan hubungan sebab akibat antara berbagai elemen dalam sistem. Dengan menggunakan diagram ini, kita dapat mengidentifikasi bagaimana suatu penyebab atau beberapa penyebab dapat mempengaruhi suatu akibat, serta bagaimana perubahan dalam satu elemen dapat mempengaruhi elemen lain dalam sistem. Dalam konteks kesehatannya itu, hubungan sebab akibat menggambarkan bagaimana faktor-faktor tertentu atau penyebab berinteraksi dan mempengaruhi terjadinya suatu kondisi atau penyakit. Latar belakang jaring-jaring sebab akibat model ini dikenal sebagai konsep multifaktorial, di mana terjadinya penyakit bukan hanya dipengaruhi oleh penyebab tunggal yang berdiri sendiri, tetapi merupakan serangkaian proses sebab dan akibat bagaikan jaringan penyebab. Nah, model ini menekankan bahwa terjadinya penyakit sebagai akibat interaksi banyak faktor, seperti faktor biologis, kimia, maupun sosial. Salah satu faktor yang berubah akan menentukan kejadian dan perjalanan penyakit tersebut. Dengan memotong salah satu atau beberapa mata rantai dapat mencegah atau menghentikan perjalanan penyakit. Nah, faktor utama sebab akibat. Penyebab utama dalam jaring-jaring sebab akibat penyakit adalah faktor-faktor yang secara langsung mempengaruhi terjadinya suatu penyakit. Di antaranya ada faktor genetik. Ini itu merajuk pada predisposisi yang diwariskan dari orang tua ke anak melalui gen. Mutasi atau variasi genetik dapat meningkatkan risiko seseorang terkena penyakit tertentu. Yang kedua ada infeksi patogen, yaitu penyakit menular yang disebabkan oleh patogen seperti virus, bakteri, jamur, atau parasit. Infeksi dapat menyebar melalui berbagai jalur termasuk kontak langsung, udara atau makanan dan air yang terkontaminasi. Yang ketiga ada faktor lingkungan, berfokus pada lingkungan tempat tinggal termasuk kondisi fisik, kimia dapat mempengaruhi kesehatan dan meningkatkan resiko penyakit. Nah, berikut contoh model jaring-jaring sebab akibat dalam menyebabkan penyakit gizi kurang, di mana dimulai dari kemiskinan hingga dapat menyebabkan daya tahan tubuh penyerapan zat gizi terganggu hingga menimbulkan penyakit gizi kurang. Selanjutnya, kekurangan dan kelebihan dari jaring-jaring sebab akibat. Kelebihannya yang pertama itu memudahkan identifikasi faktor penyebab. Ini membantu mengidentifikasi dan memahami berbagai faktor penyebab yang dapat berkontribusi pada perkembangan penyakit. Contohnya dalam kasus diabetes tipe 2, jaring-jaring ini dapat menunjukkan hubungan antara pola makan, gaya hidup, dan faktor genetik. Yang kedua, menunjukkan hubungan kompleks. Ini memudahkan visualisasi hubungan kompleks antara berbagai faktor penyebab dan dampaknya. Contohnya untuk penyakit autoimun seperti lupus, jaring-jaring dapat menggambarkan interaksi antara faktor genetik, lingkungan, dan sistem kekebalan tubuh.
Yang ketiga ada mendukung pengambilan keputusan. Nah, ini membantu profesional kesehatan membuat keputusan yang lebih baik dalam hal pencegahan, diagnosis, dan pengobatan dengan memberikan gambaran menyeluruh. Contohnya dalam pengelolaan asma, jaring-jaring dapat membantu merencanakan intervensi yang menargetkan pemicu spesifik. Kita lanjut ke kekurangannya. Yang pertama, ada keterbatasan data, karena hasilnya sangat bergantung pada kualitas dan kelengkapan data yang digunakan. Data yang tidak lengkap atau tidak akurat dapat menyebabkan gambaran yang salah. Contohnya, jika data mengenai faktor risiko diabetes tidak lengkap, jaring-jaring mungkin tidak mencakup semua faktor relevan. Yang kedua ada kompleksitas visualisasi. Jaring-jaring bisa menjadi sangat kompleks dan sulit dipahami, terutama jika melibatkan banyak faktor penyebab dan akibat. Contohnya, pada penyakit autoimun dengan banyak faktor, jaring-jaring bisa menjadi terlalu rumit dan membingungkan bagi pembaca. Yang ketiga ada interaksi yang tidak terduga. Tidak semua interaksi antara faktor penyebab dapat diprediksi atau dipahami sepenuhnya. Faktor-faktor baru atau tidak diketahui dapat mempengaruhi hasil. Contohnya dalam kasus penyakit seperti asma, faktor lingkungan baru atau perubahan gaya hidup bisa mempengaruhi pola gejala dengan cara yang tidak terduga. Oke, kita lanjut ke slide terakhir, ada pencegahan. Yang pertama itu ada pencegahan primer, di mana bertujuan untuk mencegah timbulnya penyakit sebelum terjadi. Dan yang kedua ada pencegahan sekunder, berfokus pada deteksi dini dan penanganan penyakit sebelum gejala menjadi lebih parah. Dan yang ketiga ada pencegahan tersier. Nah, pencegahan tersier ini bertujuan untuk mengelola dan mengurangi dampak penyakit yang sudah ada untuk mencegah komplikasi lebih lanjut. Oke, cukup sekian presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.